Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di pertemuan kali ini kita mencoba memahami dari salah satu metode pengembangan sistem. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita atau teman-teman sudah mencari atau meringkas seperti waterfall, RAD, metode spiral, prototype. Nah, salah satu yang saya harapkan itu teman-teman bisa mengimplementasikannya dalam skripsi. Nah, agar kita mampu menerapkan metode-metode itu dalam skripsi, maka kita harus membaca skripsinya yang sudah menerapkan metode itu. Nah, makanya saya sekarang mencoba mencari dari Google dengan keyword skripsi menggunakan model RAD. Muncul yang dipilih dua saja, yang satu hanya bab 3, yang ini full version ya, dari bab 1 sampai bab 3. Tetapi yang menjadi fokus perhatian kita kali ini adalah di bab 3. Kita akan melihat bagaimana sih orang lain mendeskripsikan atau memaparkan dari masing-masing tahapan dalam metode RAD ini. Adapun definisi-definisi itu teman-teman harusnya sudah ada di ringkasan. Kalau belum ada, dicari definisi RAD itu apa sih, kelebihan RAD itu apa. Jadi Google banyak. Nah, sekarang yang praktisnya seperti apa penerapannya dari model RAD ini. Di sini ada yang menggambarkan seperti ini. Jadi ada fase perancangan syarat-syarat, menentukan tujuan dan syarat informasi. Dan ini kalau nanti teman-teman membuat seperti ini, saya berharap di bawahnya itu ada dalam kurung sumbernya dari mana, penulisnya siapa, tahun berapa terbitnya, halaman berapa. Nah, di sini ada fase perancangan, ada fase konstruksi, ujung-ujungnya memperkenalkan sistem. Kalau di sini, kalau fase konstruksi belum begitu familiar, ada juga yang istilahnya membangun sistem. Nah, atau ini merasa masih tidak masih asing di telinga, di mata kita, maka ada di sini yang memberikan gambar seperti ini, siklus RAD-nya. Nah, siklus RAD-nya seperti ini. Dimulai dari sini identifikasi, terus di sini ada yang berulang ya, RAD Design Workshop. Nah, di sini ada bekerja bersama user untuk mendesain sistem, terus membangun sistem. Kalau ada apa-apa, ada kekurangan, maka kembali lagi terus berputar sehingga sebuah sistem itu dianggap siap, sebuah konsep sistem itu dianggap siap untuk diterapkan dalam program. Nah, di sini masuklah ke tahap implementasi. Pertanyaannya biasanya suka tertukar antara metode pengembangan sistem atau model pengembangan sistem dengan metode penelitian. Nah, maka kita lihat di sini metode pengembangan sistem itu apa sih, gambaran praktisnya. Jangan sampai di bab 3 ini didefinisikan lagi. Contohnya ini requirement planning adalah anu gitu, dalam kurung menurut anu gitu kan, penulisnya anu. Jangan sampai seperti itu. Kalau mau silahkan, kalau diperbolehkan oleh kampus, panduan kampusnya. Tapi yang paling penting menurut saya di sini, apa yang dilakukan dalam requirement planning ini. Kita lihat contohnya ke bawah ya. Di sini berdasarkan gambar di atas, ini saya belum melihat bagaimana cara penulisannya benar atau tidak. Nanti akan panjang lebar. Terus isinya tepat atau tidak, nanti saja kita diskusikan. Yang penting kita sekarang cara memaparkan dari masing-masing tahapan yang ada dalam gambar ini. Tentu saja kalau nanti disesuaikan dengan gambar yang teman-teman temukan dari referensi yang teman-teman gunakan. Nah, contohnya gini. Nah, perencanaan syarat-syarat. Nah, ini panjang.
Nah, maka di sini ada yang lebih spesifik. Menurut saya ini cukup cocok ya, disebutkan nih, mengidentifikasi tujuan perancangan sistem pemasaran berbasis web pada koperasi sejahtera. Berarti ini sudah, penulis skripsi ini sudah mulai terpikir bahwa metode ini akan diterapkan di koperasi sejahtera. Nah, terus di sini identifikasi kebutuhan, tadi tujuan, sekarang kebutuhan. Nah, tentu saja ini disesuaikan di koperasi sejahtera. Yang ke bawahnya juga begitu. Nah, berarti sampai di sini di tahap perencanaan syarat-syarat, teman-teman juga bisa menganalogikan, mengkiaskan ke metode yang akan teman-teman gunakan. Kan kemarin diminta memilih salah satu metode pengembangan sistem yang menarik untuk dibahas oleh Anda. Nah, ini bisa menjadi acuan ya. Apalagi yang sama RAD-nya. Nah, tinggal penentuan objek penelitiannya di mana. Ini koperasi sejahtera. Terus apa ya yang akan dibuat? Web atau aplikasi biasa? Kalau web itu webnya seperti apa? Portal beritanya atau web tentang rekrutmen karyawan atau apa? Nah, selanjutnya ada workshop design. Kita lihat ada nggak di atasnya workshop design. Nah, workshop design. Nah, di sini apa yang dilakukan? Ini panjang cerita. Nah, maka salah satu yang ditampilkan di sini menggunakan use case diagram untuk menggambarkan bagaimana sistem pemasaran berbasis web pada koperasi sejahtera. Nah, selalu di bab 3 ini, apapun istilahnya, apapun tahapannya, saya berharap teman-teman selalu mengkorelasikan, selalu menghubungkan dengan dengan yang di lapangan. Gitu. Jangan sampai hanya definisi. Kalau hanya definisi berarti untuk budaya yang saya baca-baca untuk skripsi di STEMIK Jabar itu cukup di bab 2 saja. Kecuali kalau perguruan tinggi tertentu ada yang bab 3 itu ngutip lagi, bahkan bab 4 juga ngutip lagi, panjangin lagi ngutipnya. Nah, karena orang teknik saya rasa cukup di bab 2 untuk mengutip di sini bagaimana penerapan di lapangannya. Nah, terus kalau memang terpaksa di bab 3 ini kita harus mencantumkan sumber, asal jangan terlalu banyak itu kutipannya, boleh seperti mencantumkan tentang sumber statistik. Nah, kalau skripsi kita melibatkan statistik. Oke. Kelas diagram menggambarkan kelas dan hubungannya dan penjelasan detail tiap kelas di dalam model desain dalam logical view dari suatu sistem pemasaran. Nah, ini sudah lumayan ada sistem pemasarannya. Kalau di sini disebut tiap-tiap kelas, sebutkan saja kelasnya kelas apa sih, gitu. Kalau memungkinkan itu akan lebih bagus. Jadi kelasnya itu kelas apa, maka sebutkan di sini. Nah, terus selanjutnya ada implementasi. Kita lihat di gambarnya ada nggak implementasi? Mungkin dari sini nih, kita lihat ya implementasi. Implementasi di dalam kotak ini ada introduce the new system, memperkenalkan sistem baru. Kita lihat sesuai nggak dengan deskripsinya. Nah, di sini ada dalam tahapan implementasi, membangun sistem. Nah, ada juga menguji sistem. Nah, implementasi di sini kadang kita menerapkan kata implementasi itu berarti menerapkan sebuah program oleh user. Nah, kadang terbersit seperti itu. Tapi di sini implementasi ini katanya begini. Sistem pemasaran koperasi berbasis web dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kalau di metode yang lain ini mungkin masuknya ke tahapan coding, pengkodean. Jadi setelah dirancang aplikasi antarmukanya seperti apa atau interface-nya seperti apa, itu juga belum bisa digunakan karena belum menjadi program. Nah, setelah itu diimplementasikan dalam program.
Nah, dibuatlah programnya. Itu kalau implementasi di sini. Setelah implementasi maka dilakukan pengujian sistem. Pengujian sistem macam-macam pengujian sistem juga. Bahkan nanti ada mata kuliah khusus tentang pengujian sistem, implementasi dan pengujian sistem. Nah, di sini salah satu yang terkenal yang sering digunakan ada black box testing. Nah, nantilah isinya. Kalau penasaran teman-teman, berarti black box testing bisa dibaca-baca di skripsi yang ada bab 4-nya biar kita bisa mudah melihat seperti apa penerapan black box testing itu. Kalau nanti muncul pertanyaan atau ada harapan untuk diulas, boleh diulas sedikit bagaimana menggunakan black box testing. Sebenarnya pengujian ini tidak selalu black box ya, yang masih ada beberapa pengujian sistem. Nah, kalau di sini kita coba black box testing katanya. Terus ada pemilihan dan pelatihan personil. Terus, nah ini selalu dikaitkan personilnya, personil di mana, di tempat apa, di kantor apa, di perusahaan apa, tempat kita yang akan dijadikan apa, gimana ya, tempat di mana aplikasi kita yang sudah buat akan diterapkan, gitulah yang ini. Kalau lebih mudahnya di objek penelitiannya lah gitu. Di objek penelitian contohnya kita penelitian di sekolah A, maka aplikasi yang kita rancang, yang kita buat itu akan diterapkan di sekolah A. Nah, begitu. Dan di bagian apa disebutkan? Nah, di sini disebutkan di sini pelatihan personilnya di bagian apa. Terus, nah sudah. Ternyata sampai sini, sampai implementasi, bereslah tentang RAD. Nah, ini ada pun tentang apa, terlalu panjang, terlalu berbelit-belit atau kurang lengkap, silakan saja teman-teman dengan bahasa sendiri, dengan analisis sendiri, dengan kemampuan pemahaman sendiri disesuaikan. Nah, kalau saya berharap untuk awal kan ini panjang ya. Dari sini ada 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Nah, jadi dari gambar ini dipaparkannya menjadi 3 halaman. Memang idealnya cukup panjang juga untuk di bab 3 skripsi itu. Tetapi kalau untuk sekarang dalam mata kuliah ini, saya seperti biasa ingin yang singkat-singkat. Nah, ingin yang singkat-singkat, walaupun nanti kalimatnya terlalu terkesan terlalu dipaksakan pendek, nggak apa-apa, agar menghindari plagiarisme. Nah, yang penting nanti ketika teman-teman buat, contohnya pemaparan seperti barusan, cukup setengah halaman atau maksimal 1 halaman. Nah, ketika saya tanya, nah ini maksudnya apa sih? Nah, kalimat ini apa maksudnya? Nah, teman-teman bisa menjelaskan. Kalau nanti ada kekhawatiran teman-teman lupa ketika saya tanya, maka yang dibuatkan untuk saya, yang akan dikumpulkan ke saya tentang pemaparan dari metode yang teman-teman buat, itu dibuatnya maksimal 1 halaman, bagusnya setengah halaman bisa beres. Nah, untuk pegangan teman-teman silahkan buat, bisa 2 halaman, 3 halaman, tapi jangan dikirimkan ke saya, agar itu menjaga-jaga ketika ditanya oleh saya, bisa lancar menjawabnya, bisa lancar menjelaskannya, sehingga saya dan teman-teman yang lain bisa memahami apa yang dijelaskan oleh metode atau model yang dipilih oleh teman-teman. Begitu teman-teman, semoga dapat dipahami, dan bila ada pertanyaan boleh melalui Classroom atau ke chat WA. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mencoba untuk memaparkan dari metode pilihan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.